Di dalam kita melaksanakan taat itu ada 3 macam yang kita perlukan. Yang 3 macam ini sumbernya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yang kita perlukan adalah hidayah. Hidayah itu adalah kita tahu bahwa salat itu adalah perbuatan taat. Hidayah itu artinya kita mengetahui taat itu adalah perbuatan taat, perbuatan baik. Hidayah itu adalah memberikan pengetahuan kepada kita bahwasanya baca Al-Quran itu adalah perbuatan taat. Itu hidayah. Hidayah itu kita dapat mengetahui bahwa berzikir itu adalah perbuatan taat. Hidayah itu kita dapat mengetahui bahwa duduknya di majelis ilmu adalah perkara yang disukai oleh Allah. Hidayah. Kita tahu bahwa salat, berzikir, duduk di majelis ilmu itu adalah perbuatan taat daripada hidayah. Yang kedua, di dalam taat yang kita jalankan itu yang kita butuhkan adalah taufik. Taufik ini keinginan hati kita untuk menjalankan, untuk menyelenggarakan taat, untuk melaksanakan taat. Itu namanya taufik. Dan yang kedua, yang ketiga adalah inayah. Inayah itu artinya pertolongan dari Allah. Setelah ada keinginan kita untuk berbuat taat, tapi kalau tidak ada inayah, i'anah, bantuan daripada Allah, maka taat itu tidak akan terselenggarakan. Maka demikian di dalam kita berbuat taat, 3 macam tadi mau tidak ingin harus kita miliki. Dan 3 macam itu tadi adalah sumbernya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah datangnya daripada Allah, taufik datangnya daripada Allah, inayah atau i'anah itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila ini ada pada diri kita, yang 3 macam ini ada pada diri kita, sehingga terlaksanakanlah itu taat yang kita jalankan itu adalah sudah cukup daripada balasan atas sebuah taat yang kita kerjakan. Dan bahkan itu adalah sebaik-baik balasan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada diri kita. Jadi baca zikir kita, baca Al-Quran kita, salat kita, salawat yang kita bacakan kepada Nabi SAW, itu merupakan sebuah balasan yang baik yang Allah Ta'ala berikan pada diri kita, Jadi jangan pernah lagi kita menganggap bahwa Allah Ta'ala tidak membalas dari amal ibadah yang kita kerjakan. Pikiran yang semacam itu kita buang. Kenapa? Sebab dapatnya kita berbuat taat, dapatnya kita melaksanakan ibadah, itu adalah balasan yang nyata, balasan yang zahir, balasan yang konkret dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-tawfiqa min jazaa'il a'mal bal huwa akbar wa ahsanu jazaa'il mu'ajjal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu azza wa jalla, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu mukarramun mubajjal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad khairil mursal
wa ala alihi wa sahbihi wa zuriyatihi wa atba'ihi ila yaumil ajal, amma ba'd. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala wa alqaitu 'alaikum mahabbatan minni wallahu a'lam bi muradi. Hadirin jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya yang saya muliakan segenap jamaah, orang-orang tua, tuan-tuan haji, juga tidak luput yang saya muliakan segenap pengurus masjid, ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, umumnya kita yang hadir pada tempat yang berbahagia ini. Semoga senantiasa kita dalam keadaan sehat walafiat, juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Pertama dan yang lebih utama, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mengumpulkan kita dalam majelis ilmu yang kita adakan ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan hadirnya kita di dalam majelis ilmu ini adalah termasuk daripada bagian amar ma'ruf nahi munkar. Amar artinya perintah, ma'ruf artinya kebaikan, munkar nahi munkar artinya menghindari daripada perkara yang dilarang, yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi duduknya kita di majelis ilmu ini bentuk daripada melaksanakan yang diperintah, amar ma'ruf, dan kita duduk di majelis ilmu ini adalah menghindari daripada yang dicegah oleh Allah Ta'ala, bahwa Allah mencegah kita daripada tidaknya menuntut ilmu. Maka kita berharap kepada Allah Ta'ala, duduknya kita di majelis ilmu ini adalah bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar, di mana amar ma'ruf nahi munkar ini adalah suatu hal yang sangat penting. Di dalam kitab dikatakan dari sekalian banyak amar ma'ruf nahi munkar yang mesti diperhatikan, yakni ialah duduknya kita diadakan di tempat kita itu adalah majelis ilmu. Karena dengan majelis ilmu ini adalah membackup, membenting daripada bala-bala bencana yang ingin diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana orang yang mengerjakan kemunkaran itu akan diturunkan oleh Allah Ta'ala, dan juga termasuk daripada orang-orang yang tidak melakukan keburukan. Sehingga di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dikatakan Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Yusuf bin Nun, bahwa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku azab dan aku turunkan bala daripada umatmu 40.000 orang daripada orang-orang yang baik, dan 60.000 orang daripada orang-orang yang berkelakuan buruk. Nabi Yusuf bertanya kepada Tuhan, ya Allah, 40.000 orang daripada orang baik bisa terlibat dalam azab malapetaka. Kalau 60.000 orang daripada orang yang jahat, kelakuannya tidak baik, maklum. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala?
Karena yang 60.000 orang ini tadi melakukan perkara yang aku larang, sedangkan daripada yang 40.000 ini tadi cukup hanya melihat. Maka oleh karena itu kita duduk di majelis ilmu ini adalah bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar, yang mana dengan majelis ilmu ini penuh rahmat kasih sayang Allah. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat yang mulia ini adalah menghindari daripada bala malapetaka, daripada bencana yang ingin Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Karena khawatirnya daripada malapetaka bencana itu Allah Ta'ala akan turunkan tidak hanya kepada mereka itu orang yang melakukan keburukan, tidak. Inilah yang diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minhum khassah. Takutlah kalian kepada malapetaka, bala bencana yang Allah Ta'ala turunkan itu secara merata, tidak hanya kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Jadi kita hadir di majelis ilmu ini mudah-mudahan dengan berkah kita duduk, dengan berkah kita mengadakan ini, Tanjung Pinang ini khususnya, dan juga di mana saja tempatnya, dan khususnya di sekitar tempat ini kita adakan majelis ilmu, Allah Ta'ala hindar daripada bala malapetaka bahaya. Amin, Allahumma amin. Yang kedua kalinya, salawat dan salam tidak luput pula kita haturkan buat rufa duka alam keharibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita bersolawat kepada beliau kita mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita langsung saja kepada materi pembahasan kita, yakni ialah hikmah yang ke-88 dari Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala. Qala al-imam kafa min jazaihi iyyaka ala ta'ah an radiyaka laha ahlan, yang artinya adalah cukuplah daripada balasan Allah kepada engkau atas taat yang engkau lakukan, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala meridai bagi engkau daripada melaksanakan itu ketaatan. Jadi hikmah ini adalah di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan, yang mana balasan yang luar biasa itu adalah dapatnya kita mengerjakan taat, dapatnya kita melaksanakan perbuatan yang diperintah oleh Allah, maka itu adalah balasan yang cukup yang Allah Ta'ala segerakan pada diri kita. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat syarahnya. Hidayatuhu wa taufiquhu wa inayatuhu iyyaka 'ala ta'ah kafa jazahu 'ala ta'atika bal ahsan jazaa. Di dalam kita melaksanakan taat, seperti yang pernah saya jelaskan pada minggu yang lalu, di dalam kita melaksanakan taat itu ada 3 macam yang kita perlukan. Yang 3 macam ini sumbernya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yang kita perlukan adalah hidayah. Hidayah itu adalah kita tahu bahwa sholat itu adalah perbuatan taat. Hidayah itu artinya kita mengetahui taat itu adalah perbuatan taat, perbuatan baik.
Hidayah itu adalah memberikan pengetahuan kepada kita bahwasanya baca Al-Quran itu adalah perbuatan taat. Itu hidayah. Hidayah itu kita dapat mengetahui bahwa berzikir itu adalah perbuatan taat. Hidayah itu kita dapat mengetahui bahwa duduknya di majelis ilmu adalah perkara yang disukai oleh Allah. Hidayah. Kita tahu bahwa sholat, berzikir, duduk di majelis ilmu itu adalah perbuatan taat daripada hidayah. Yang kedua, di dalam taat yang kita jalankan itu yang kita butuhkan adalah taufik. Taufik ini keinginan hati kita untuk menjalankan, untuk menyelenggarakan taat, untuk melaksanakan taat. Itu namanya taufik. Dan yang kedua, yang ketiga maaf adalah inayah. Inayah itu artinya pertolongan dari Allah. Setelah ada keinginan kita untuk berbuat taat, tapi kalau tidak ada inayah, i'anah, bantuan daripada Allah, maka taat itu tidak akan terselenggarakan. Maka demikian di dalam kita berbuat taat, tiga macam tadi mau tidak ingin harus kita miliki. Dan tiga macam itu tadi adalah sumbernya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah datangnya daripada Allah, taufik datangnya daripada Allah, inayah atau i'anah itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila ini ada pada diri kita, yang tiga macam ini ada pada diri kita, sehingga terlaksanakanlah itu taat yang kita jalankan itu adalah sudah cukup daripada balasan atas sebuah taat yang kita kerjakan. Dan bahkan itu adalah sebaik-baik balasan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada diri kita. Jadi baca zikir kita, baca Al-Quran kita, salat kita, salawat yang kita bacakan kepada Nabi SAW, itu merupakan sebuah balasan yang baik yang Allah Ta'ala berikan pada diri kita. Jadi jangan pernah lagi kita menganggap bahwa Allah Ta'ala tidak membalas dari amal ibadah yang kita kerjakan. Pikiran yang semacam itu kita buang. Kenapa? Sebab dapatnya kita berbuat taat, dapatnya kita melaksanakan ibadah, itu adalah balasan yang nyata, balasan yang zahir, balasan yang konkret dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata ada doa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang diajarkan oleh para anbiya, khususnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan juga doa yang diijazahkan oleh para guru, para mursyid, yang di situ adalah mengajarkan kita untuk memohon rezeki kepada Allah, itu sifatnya adalah mulus. Bila mana rezeki yang kita minta belum nampak zahirnya, belum nampak secara materinya, namun kita berdoa, itu sudah balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi munculnya hidayah di dalam jiwa kita, adanya taufik di dalam sanubari kita, adanya i'anah sehingga terwujud taat yang kita jalankan, itu merupakan balasan yang baik yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Para jamaah muhibbin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa demikian? Hidayah, taufik, inayah itu adalah merupakan balasan yang baik. Terwujudnya taat pada diri kita itu merupakan balasan yang bagus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa illa fasifatu kazzatiyatul asliyatu at-takasulu 'anil ta'ah wa 'adamul ihtina'i biha
fa idza waffaqaka maulaka liqiyami biha kana zalika jazaa'u mu'ajjalan fid dunya wa ma fil akhirati minal jannati wa na'imiha wa nazara ila wajhil karim wa mudakhirun laka. Qala ta'ala wa innamat tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Satu alasannya bahwa pelaksanaan taat itu merupakan salah satu balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasan yang pertama, karena sifat asli kita ini adalah sebenarnya malas untuk berbuat taat. Sifat asli watak tabiat kita ini adalah malas untuk berbuat taat. Malas berzikir, malas duduk di majelis ilmu, malas baca Al-Quran, dan malas intinya adalah untuk melaksanakan taat. Lalu Allah Ta'ala beri kita dapat melaksanakan taat, berarti itu kan adalah anugerah dari Allah. Karena sifat asli kita ini tidak mau berzikir, sifat keaslian kita ini tidak mau kita duduk di majelis ilmu, karena sifat asli kita tidak mau berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk dapat melaksanakan taat, itu adalah merupakan balasan yang luar biasa, balasan yang ada di dunia ini dan juga balasan di akhirat nanti, yang Allah Ta'ala akan perlihatkan itu balasan setelah kita meninggal dunia. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa innamat tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, hanya saja akan Allah Ta'ala beri ganjaran-ganjaran yang berlipat ganda, ganjaran-ganjaran yang besar itu nanti di hari kiamat. Karena sejatinya diri kita ini malas, jamaah, berbuat taat itu malas baca Al-Quran, malas berzikir. Lalu Allah Ta'ala berikan taufik pada diri kita untuk dapat menunaikan itu semua, berarti itu dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sesisanya itu balasan Allah Ta'ala simpan nanti untuk ke negeri akhir, untuk kita masuk ke negeri akhirat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu satu. Kenapa? Sebabnya berbuat taatnya kita, terselenggaranya taat yang kita lakukan itu merupakan balasan yang baik, karena sejatinya jiwa kita ini adalah malas di dalam berbuat taat. Satu. Yang kedua, wa aidan wa anta 'abdun haqirun la tastahiqu khidmata malikil mulki fa iza ja'alaka khatiman lahu wa radiyaka ahlan laha wa huwa minnatun 'azimatun 'alaika li'anna malika la yad'u li khidmatihi illa man yurid ay yukarrimahu wa la yadkhula hadratahu illa man yurid ay yu'azzimahu wa yaj'alahu mahbuban lah. Yang kedua alasannya, bahwa kita dapat melaksanakan taat, bahwa kita dapat mengerjakan ibadah itu merupakan balasan yang baik. Sejatinya diri kita ini adalah hina. Sejatinya diri kita ini adalah hina, yang mana diri kita ini tidak patut dan tidak layak untuk berkhidmat, untuk menjadi pelayan raja di Maharaja. Lalu kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ke hadratnya, berarti kita adalah orang yang istimewa. Sejatinya diri kita ini adalah orang yang hina, orang yang berlumuran dengan dosa, orang yang berlumuran dengan sifat kekurangan, sifat mencaci maki, sifat pendusta. Lalu Allah Ta'ala panggil kita
lalu Allah Ta'ala masukkan ke dalam jiwa kita ada niat untuk berbuat taat, berarti kita termasuk daripada hamba pilihan. Sebenarnya kita melaksanakan taat itu tidak layak, karena taat itu adalah pekerjaan orang-orang langit, karena taat itu adalah pekerjaan orang-orang yang suci. Salat itu adalah amal ibadah orang-orang baik. Salat itu adalah kepunyaan orang-orang yang tidak memiliki dosa. Lalu Allah Ta'ala izinkan kita ikut andil ke dalamnya, berarti ada nilai lebih yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sujudnya kita di saat kita sujud itu adalah pekerjaannya malaikat. Pekerjaannya malaikat. Sedangkan malaikat itu tidak memiliki dosa. Ruku itu adalah pekerjaannya malaikat. Berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah pekerjaannya para anbiya, orang-orang nabi, orang-orang rasul, orang-orang suci. Tapi kita diizinkan oleh Allah Ta'ala dapat berkomunikasi dengan Allah melalui Al-Fatihah yang kita baca di dalam salat, berarti kita dapat nilai lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua alasannya, salat itu sudah merupakan balasan yang baik yang Allah berikan kepada kita, karena sejatinya diri kita ini tidak layak untuk menyandang salat. Karena sejatinya kepala kita ini tidak layak untuk sujud. Karena itu semua pekerjaan orang-orang suci, pekerjaan orang-orang nabi, orang-orang rasul. Tapi begitu Allah Ta'ala masukkan hidayah, Allah beri taufik di dalam diri kita, berarti sudi tandanya Allah Ta'ala menjadikan kita ini daripada orang-orang bagian daripada ahlinya Allah. Kalau itu kita sudah, jangan lagi meminta lebih daripada itu. Jangan lagi minta lebih daripada itu. Dapat sholat itu balasan sudah luar biasa. Lisan kita dapat membaca zikir itu sudah luar biasa. Duduknya kita di majelis ilmu itu sudah luar biasa. Kita mau berdoa, entah isinya memohon rezeki, memohon dipanjangkan umur, doa yang kita panjatkan kepada Allah itu juga sudah bagian daripada luar biasa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sejatinya kita ini tidak layak untuk menjadi pelayan raja di Maharaja. Lalu Allah Ta'ala jadikan kita ini sebagai pelayannya. Beribadah itu adalah pelayannya Allah. Orang yang berzikir itu adalah pelayannya Allah. Orang yang duduk di majelis ilmu itu adalah pelayannya Allah. Lalu kita dijadikan sebagai demikian itu, berarti Allah Ta'ala meridai kita untuk melaksanakan hal-hal yang terpuji tersebut. Bahwa minnatun azimah alaika, bermula sholat kita, duduk di majelis ilmu kita, intinya taat yang kita jalankan itu adalah anugerah yang luar biasa sudah yang Allah berikan pada diri kita. Di annal malika la yad'u li khidmatihi illa may yurid ay yukarrimahu wa la yadkhula hadratahu illa may yurid ay yu'azzimahu wa yaj'ala lahu mahbuban lahu. Karena sejatinya seorang raja itu tidak akan dia menjadikan pelayan daripada orang yang tidak diinginkan dia. Kita contoh presiden umpamanya atau gubernur umpamanya. Gubernur itu tidak akan menjadikan seseorang itu ajudan. Berarti orang yang dijadikan ajudan daripada gubernur itu, berarti itu ajudan dimuliakan oleh sang gubernur. Kita pun demikian. Ibadah sholat kita, ibadah puasa kita adalah pelayannya Allah. Itu adalah bentuk
kita kepada Allah, dan Allah Ta'ala tidaklah menginginkan kepada kita untuk menjadi pelayan, berarti kita adalah orang yang dimuliakan oleh Allah, berarti kita adalah orang yang diridhai oleh Allah Ta'ala, menjadi kekasihnya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi kita melaksanakan sholat, berzikir itu sudah luar biasa, berarti kita sudah dijadikan oleh Allah Ta'ala pelayan, dan Allah Ta'ala sudi berarti dengan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Zat yang Maha Kuasa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wat-taufiqu lil ibadah ahsanu min wujudiha li'anna at-taufiqa minallahi ilaik wal ibadatu minka ilaih, wa ma kana minallahi ahsan wa azka wa huwal aslu bi sa'adatika fid dunya wal akhirah. Bermula taufik untuk melaksanakan ibadah itu lebih baik daripada ibadah yang kita jalankan. Ibadah yang kita jalankan itu dibandingkan dengan taufik, dibandingkan dengan inayah, dibandingkan dengan hidayah, itu jauh lebih baik taufik, jauh lebih baik hidayah, jauh lebih baik inayah yang Allah adakan di dalam diri yang Allah adakan di dalam diri kita. Jadi ada keinginan kita untuk sholat, taufik berarti, dan lalu kita dapat melaksanakan itu sholat, berarti i'anah. Yang tiga itu sudah ada pada diri kita sehingga terwujudlah sholat yang kita kerjakan itu dibandingkan dengan taufik, dibandingkan dengan hidayah, dibandingkan dengan i'anah, jauh bagus taufik daripada sholat kita. Karena secara aplikasi sholat kita pasti banyak kekurangannya. Di dalam sholat kita belum tentu ada khusyuk, banyak yang kita ingat. Besok mau nublus siapa, ya kan? Sudah itu di dalam sholat kita banyak yang kita ingat, besok duit bagaimana cara mencarinya. Nah, jadi intinya adalah adanya taufik, adanya hidayah, adanya i'anah itu lebih baik daripada sholat yang kita jalankan. Karena pasti di dalam sholat yang kita kerjakan itu banyak kekurangan. Jadi yang Allah Ta'ala lihat itu bukan sholat kita, tapi taufik yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di sini juga mengajarkan kepada kita dengan sholat kita tidak boleh arogan. Dengan duduk di majelis ilmu kita jangan merasa paling mulia. Karena apa sebabnya? Saat kita duduk di majelis ilmu itu banyak kekurangannya. Ada yang matanya ngantuk, dan ada yang segala macam berbagai niat. Tapi yang Allah hargai kepada kita adanya taufik yang Allah berikan pada diri kita, adanya hidayah yang Allah Ta'ala tancapkan dalam diri kita, adanya i'anah yang Allah Ta'ala berikan kemampuan pada diri kita. Jadi jangan sombong dengan ibadah kita, jangan sombong dengan hafalnya kita berbagai juta hadis, jangan sombong dengan terselenggaranya amal ibadah yang kita jalankan. Juga demikian, mengapa taufik itu lebih bagus, lebih baik daripada ibadah yang kita jalankan? Karena taufik itu daripada Allah Ta'ala kepada kita, sedangkan ibadah itu adalah dari kita kepada Allah. Kalau dibandingkan mana yang lebih bagus, tentu yang lebih bagus itu dari Allah Ta'ala kepada kita dibandingkan daripada kita kepada Allah. Tapi sebenarnya kalau kita ingin perdalami lagi, kalau ingin kita masuk ke arah yang lebih dalam, sebenarnya kita ini bayang-bayang bahwa kita mau sholat itu datangnya daripada Allah, terselenggaranya kita sholat, Allah berikan daya upaya, Allah berikan kekuatan, itunya juga dari Allah. Jadi dari kitanya mana? Nol.
Di saat kita beribadah, kita pandang bahwa titik lemahnya kita nol, sama sekali tidak ada. Itulah yang dikatakan nuqtah. Nuqtah itu artinya titik. Bila orang sudah memahami titik, berarti orang sudah memiliki prinsip seperti ba di dalam bismillah. Kan begini ceritanya. Seluruh makna Al-Quran, seluruh makna kitab yang 4 itu Allah Ta'ala himpun di dalam Al-Quran. Seluruh makna Al-Quran itu terhimpun di dalam Al-Fatihah. Seluruh makna Al-Fatihah itu terhimpun di dalam Bismillah. Seluruh makna Bismillah itu terhimpun di dalam Bismillah. Dan seluruh makna Bismillah itu terhimpun di dalam nuqtah, titik di dalam Bismillah. Nah, sejatinya orang yang pandai memposisikan dirinya itu seperti titik nol, dia merasa bahwa dirinya adalah nol, dia dapat beribadah dari Allah, dan munculnya ibadah itu karena diperdayakan oleh Allah, karena kekuatan Allah. Berarti orang inilah sejati memegangnya bikana makana wa bima yakunu ma yakun. Sejatinya orang inilah orang yang beriman dengan Bismillah dan titik di dalam Bismillah. Nah, ini sebenarnya sudah agak mendalam sedikit. Kalau ada yang belum paham, harap nanti bertanya di rumah. Di sini tidak untuk dijawab pertanyaan yang macam itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti orang yang sejatinya beriman dengan kitab Taurat, orang yang sejatinya mengamalkan Al-Quran, orang sejatinya mengamalkan Al-Fatihah, orang yang merasa bahwa dirinya adalah satu titik nol yang mempunyai kekuasaan sepenuhnya di dalam dirinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wujudnya kita melaksanakan ibadah dibandingkan taufik yang Allah berikan pada diri kita itu jauh lebih baik. Karena taufik itu daripada Allah, ibadah itu adalah dari kita ke Allah. Sebenarnya kalau diusut-usut, taufik itu datangnya daripada Allah, terselenggaranya ibadah kita itu dari Allah Ta'ala yang memberikan i'anah, yang memberikan kekuatan. Lalu kita mana? Bayang. Lalu kitanya mana? Posisi kita tidak ada. Kita ini hanya dimainkan oleh Zat yang Maha Kuasa. Jadi intinya adalah mulai dari takbiratul ihram sampai salam, mulai dari kita subhanallah sampai tutup subhanallah, yang kita harus usahakan rasa bahwa kita merasa kita tidak berzikir, tetapi kita merasa dapatnya berzikir itu daripada i'anahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat kira-kira masalah ini? Berat. Sebab kenapa? Karena masih diselimuti oleh hawa nafsu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang mendapatkan taufik, orang yang mendapatkan hidayah, orang yang mendapatkan inayah, aslus sa'adatika fid dunya wal akhirah, itulah orang yang sudah mendapatkan fondasi kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa tanda? Tanda orang yang mendapatkan taufik itu apa tandanya? Tanda orang yang mendapatkan taufik itu apa tandanya? Kata pensyarah, yang pertama tandanya apa tanda orang yang mendapatkan taufik kepada Allah? Yang pertama tandanya adalah bersyukur kepada Allah. Yang kedua, ada ilmu sedikit dimanfaatkan. Yang ketiga, berkawan dengan orang-orang yang baik. Berarti sebaliknya, orang yang tidak mendapatkan taufik daripada Allah, orang yang tidak bersyukur kepada Allah, dan orang yang tidak mengamalkan ilmunya, dan yang ketiga adalah orang yang tidak berkawan dengan orang-orang yang baik. Itu tanda orang yang tidak mendapatkan taufik dari Allah. Dan sebaliknya, orang yang mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala tadi ada bersyukur kepada Allah,
mengamalkan ilmu dan berkawan dengan orang-orang baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita dapat melaksanakan ibadah, kita dapat melaksanakan taat, kita dapat berzikir kepada Allah, itu jauh lebih baik daripada apa yang kita punya dari yang ada di alam dunia ini, dari apa yang ada di alam dunia ini. Sedikit lagi. Hikmah yang ke-88 ini disempurnakan oleh hikmah yang ke-89. Begini bunyinya: kafal amilin jazaa ma huwa fatihuhu ala qulubihim fi ta'ati wa huwa muriduhu alaihim min wujudi mu'nasah. Cukuplah orang-orang yang beramal itu balasan, sesuatu yang Allah Ta'ala bukakan atasnya itu daripada hati untuk melaksanakan taat, dan yang Allah Ta'ala datangkan atas mereka dari adanya kejinakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang ke-89 ini begini jamaah: cukuplah balasan daripada Allah Ta'ala bahwa hati kita itu dijaga oleh Allah. Di saat kita mendengarkan kumandangan azan, di saat kita mendengarkan bacaan Al-Quran, di saat kita mendengarkan ceramah agama, ada sentuhan yang tersendiri. Maka jika ada tersentuh yang tersendiri di dalam batin kita, itu berarti kita sudah mendapatkan balasan. Lalu hati kita merasa jinak, hati kita ini merasa tenang, tentram dengan ibadah itu adalah balasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah minggu akan datang akan kita lanjut penjelasan hikmah yang ke-90. Man 'abadahu li syai'in yarjuhu minhu aw liyanfa'a bi ta'atihi wa wurudil 'uqubat anhu fama qama bi haqqi awsafih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Ta'ala dengan tujuan sesuatu, tujuannya agar Allah Ta'ala menolak bala, dan tujuannya agar Allah Ta'ala memberikan daripada dunia kepada dia, maka ketahuilah orang yang beribadah yang semacam itu tidaklah beribadah dengan mendirikan hak-hak Tuhan yang ada pada dirinya. InsyaAllah minggu akan datang akan kita lanjut. Jadi intinya adalah hikmah yang ke-88 dan yang ke-89, kita berupaya merasakan bahwa kita ini berada pada titik nol sama sekali, bahwa Allah lah yang berkuasa di dalam diri kita, dan dapatnya kita melaksanakan taat itu adalah merupakan balasan yang terindah, balasan yang baik yang Allah berikan pada diri kita. Mohon maaf kepada para jamaah, mungkin penjelasannya agak sedikit kurang memuaskan. Saya mohon maaf. Kayaknya kurang bergeleget dalam diri saya ini. Saya pun tidak paham juga kenapa sampai rasa lesu kali. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, entah karena memang besok mau pemilihan, tak tahu lagi. Hari ini kayak lesu aja, seharian di atas tempat tidur terus, baca kitab pun rasa kurang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin teguran dari Allah bisa jadi. Jadi rasa-rasa yang namanya manusia kadang-kadang ada rasa jinak batinnya, ada rasa jinak. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya, mudah-mudahan pengajian kita membawa berkah, manfaat, anak cucu kita dijadikan anak cucu yang soleh dan solehah dengan berkat Al-Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah
biha ya Allah bi husnil khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ampun maaf, minta halal minta ridha. Sekali lagi saya mohon maaf bila mana penjelasan saya kurang dipahami. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya tutup dengan salam keagamaan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.